mungkin dari teman-teman yang sebelumnya sudah melakukan observasi ke mitra atau ke UKM, itu sudah tahu, oh misal nih UKM kopi, ini permasalahannya di proses penggilingan kopi. Kemudian ada lagi semisal nih UKM sepatu, oh masalah utamanya ada di proses pengepresan sepatu, seperti itu. Nah, kemarin Eka juga sudah memberikan informasi kalau ada 9 judul ya Kak ya yang lolos ya, yang didanai ya. Iya, benar. Ada 9 judul proposal. Nah, nanti hari pagi ini nanti kita ambil satu aja contoh, nanti kita bahas bareng sebelum kita masuk ke animasi pembuatan mesin, seperti itu. Silakan Eka, mau ngambil judul yang mana untuk kita bahas? Ini Mas, untuk judulnya kita ambil mesin pengiris keripik gadung. Oh ya, terserah. Oke. Masuk ke latar belakang Eka. Siap. Jadi sambil berjalan ya, jadi sambil Eka mengarahkan proposalnya ke halaman latar belakang. Itu ketika kita merancang sebuah mesin, ada dua pendekatan yang digunakan. Pertama, kita melakukan observasi ke mitra. Jadi dari observasi ke mitra itu nanti kita bisa tahu apa kendala yang dihadapi oleh mitra sehingga mereka memerlukan bantuan mesin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu latar belakang atau masalah yang dihadapi oleh mitra, kita ini biasanya dari teman-teman mesin menggunakan istilah quality function deployment atau QFD. Ini pendekatan yang kedua. Jadi QFD itu atau quality function deployment merupakan metode pengembangan untuk mendesain atau merancang sebuah mesin berdasarkan masukan atau input dari mitra. Jadi nanti kan gini, memang ketika kita merancang sebuah mesin itu si desainer itu sudah memiliki gambaran. Oh nanti mesinku nanti akan tak buat seperti ini. Sistem mekanismenya saya buat seperti ini. Daya yang dibutuhkan seperti ini. Geometrinya, dimensinya nanti tak buat seperti ini. Cuman dengan KFD itu nanti akan membantu si perancang atau si desainer untuk menentukan sesuai yang dibutuhkan mitra. Kan kadang kan kalau kita ingin merancang mesin, ketika kita tidak mengetahui kebutuhan mitra, itu kan kadang kan nanti tidak match. Jadi mesinnya itu yang dibutuhkan apa, ternyata mitranya butuhnya beda. Nah, jadi ada dua pendekatan itu. Jadi sebelum masuk ke animasi mesin, ada baiknya kita mengetahui yang pertama permasalahan mitra, yang kedua nanti dari masalah itu kita jadikan input dalam merancang sebuah mesin. Nah, di sini ada mesin pengiris keripik gadung ya ini ya. Iya. Nah, langsung ke bawah Kak, ke bawah, ke bawah. Kita lihat ini kan profil ya. Ini ada profil mitra ke bawah. Ini Mas, untuk persoalan. Nah, ini dia. Nah, ini dulu yang B tadi, yang B. Yang B, coba ke B dulu. Nah, ini dia. Proses produksi mitra. Rata-rata dari program PKM ini itu untuk membantu proses produksi. Jadi semisal dari pihak UKM itu kan mengutamakan ini ya ekonomis gitu ya. Jadi mereka tidak peduli gimana produksi metode yang digunakan. Yang penting itu menghasilkan produknya terjual, ya udah beres gitu. Nah, cuman kan ada beberapa segi itu yang tidak higienis, tidak
kurang efisien cara kerjanya, sehingga ini nanti yang kita sentuh dalam merancang sebuah mesin. Nah, di sini disebutkan proses produksi mitra itu dari pertama bahan baku, kemudian dijemur, direndam, dikeringkan, digoreng, terakhir dikemas. Di sini beliau bahan bakunya membutuhkan kurang lebih 21 kilo dengan waktu 5 jam untuk memproses bahan baku. Itu per hari. Nah, 5 jam untuk mengupas bahan baku ini kan juga terhitung lama ya. Karena dengan pisau, kemudian pakai tangan, kadang bentuknya nggak teraturan, mudah lelah. Nah, ini kita udah dapat gambaran nih. Jadi dengan banyaknya bahan baku 21 kilo tadi dikupas dengan metode konvensional atau manual, waktunya lama, relatif lama 5 jam. Yeah. Mohon maaf Nah, Mas, ini untuk saya salah Mas. Harusnya ini untuk mengiris nggih. Mengiris ya. Iya, Oh benar. iya. Soalnya judulnya juga pengiris keripik gadung, Oh bukan untuk iya. mengupas. Yeah. Oke. Nah, dari sini kan teman-teman udah bisa dapat gambaran ya. Jadi dalam merancang sebuah mesin itu kita harus mengetahui permasalahan utama terlebih dahulu. Oke, ke bawah ya, Kak. Nah, ini kan ada gambarnya tuh. Nah, di situ. Nah, coba bisa dilihat nomor A, itu kan ada 3 gambar. Gambar A, gambar B, sama gambar C ya. Di situ diketahui alat pengupasnya juga belum food grade, padahal standar makanan itu standar pengolahan makanan itu kita harus menerapkan standar food grade, karena kan yang namanya makanan kan masuk ke dalam tubuh ya, jadi harus higienis gitu. Kemudian alat pemotongnya tipis, sama proses pengeringannya juga masih menggunakan tenaga konvensional. Oke, langsung ke persoalan prioritas mitra. Nah, dari hasil observasi ditunjukkan bahwa prioritas utama persoalan mitra yaitu proses mengiris ya, ini bukan mengupas ya, Kak ya. Ya, benar Mas. Oke, mengiris. Soalnya kan nanti beda loh yang ngupas sama ngiris loh ya, makanya kan Iya, harus beda. harus harus diperhatikan. Ngiris bahan baku umbi 21 kilo dengan metode manual. Prosesnya lama, 5 jam. Ya kan ini sangat berpengaruh ke para tenaga kerja ya, jadi mudah lelah. Nah, sehingga ke bawah lagi, kita udah dapat headline-nya, jadi di sini proses pengirisannya nanti yang akan dibantu, yang akan diperbaiki melalui mesin teknologi tepat guna. Oke, nah ini dari aspek ekonomi sudah disajikan. Saya kira tidak perlu saya bahas, bisa dilihat di sini. Nah, dari sini proses pengirisan ini kita ketahui bahwasanya ke bawah lagi ya, Kak. Nah, ini dia. Itu ke anu. Nah, tuh. Nah, luaran program di sini nanti dari teman-teman PKM akan ditagih luaran program tiap-tiap judul ya. Satu, karena ini nanti karena yang kita bahas ini contohnya mesin pengiris, nanti desainnya dan animasinya ya mesin pengiris umbi gadung gitu. Nah, kemudian untuk publikasi, kemudian laporan akhir kemajuan nanti bisa dibahas di mana di waktu yang lain. Kita fokus dulu ke desain.
Oke, sudah ya Kak ya. Jadi gitu teman-teman, eh, kita udah dapet salah satu contoh persoalan mitra. Sehingga sekarang bagaimana dari persoalan itu kita terapkan untuk merancang sebuah mesin. Oke, saya lupa satu hal lagi yang mau saya sampaikan sebelum nanti kita mulai sesi pertama kita. Tadi kan saya sebutkan kalau ngerancang sebuah mesin itu kan kita dapat data, kita mendapatkan data primer persoalan dari mitra langsung nih. Nah, itu bisa kita jadikan masukan dalam merancang sebuah mesin. Atau gini. Yang kedua, kita sudah menyiapkan rancangan kita. Nah, kita udah menyiapkan rancangan kita, bentuk mesinnya seperti ini, mekanisme pemotongan atau pengirisannya seperti ini, kemudian geometrinya seperti ini. Nah, dari mesin yang sudah kita buat, pastinya masih proses ini ya dalam bentuk gambar ya, belum mesin jadi ya. Nah, dari gambar itu tadi kita diskusikan dengan mitra. Jadi ada dua perbedaan. Perbedaan yang pertama, kita belum merancang mesin, kita belum gambar mesin. Tapi kita diskusi dulu melalui observasi, melalui QFD itu tadi. Sehingga dari inputan itu kita bisa menghasilkan rancangan mesin yang baik sesuai kebutuhan mitra. Yang pertama. Yang kedua, kita udah ngerancang mesin nih. Kita udah desain segala macam. Nah, selanjutnya dari hasil desain itu, kita baru diskusi ke mitra. Diskusinya belakangan atau terakhir. Sehingga nanti dari hasil diskusi itu memunculkan gambar baru lagi sesuai kebutuhan mitra. Nah, jadi dua proses itu, dua pendekatan itu yang biasanya digunakan untuk merancang sebuah mesin. Begitu ya. Oke, Kak, bisa dilanjutkan ini, Kak, ya? Ya, Mas, siap. Ini selanjutnya sampai yang Halo, presentasi ya, Kak? Mas. Halo? Oke. Ya, Ya. baik. Oh ya, saya sebelum kita lanjut mungkin dari teman-teman ada yang tanya, mumpung ini, ya gimana? Mm-mm. Oke, masukannya pertanyaan bagus, Samsudin. Dua-duanya boleh dipakai. Dua-duanya boleh dipakai. Nah, jadi pertama mitranya kamu tanyain nanti kebutuhan latar belakangnya gimana, permasalahannya apa, sambil sampean bawa bawa gambar desainmu. Nah, jadi semisal dia kan udah nyampein keperluannya ya. Mitramu apa? Mitranya di timnya sampean apa? Bawang merah. Hmm. Masalah udah ini kan sudah ketemu mitranya ya. Oke. Oke. Nah, ketika dulu yang saya tanyakan, ketika dulu udah survei, yang mau dapatkan dari ya informasi yang kamu dapatkan dari hasil survei itu apa, Samsudin? Ah, berarti proses pemotongannya ya yang mengalami kendala ya. Nah, itu nanti ketika mau disurvei ulang, boleh dua metode tadi kamu pakai boleh. Jadi semisal metode pertama, sampean nyurvei ulang ke mitra tanpa ada rancangan gambar desain terlebih dahulu. It's okay, silahkan. Jadi ya apa ambil data lagi, ngambil data ulang lagi dari data ulang itu nanti bisa dapat gambaran. Oh nanti alat yang mau tak rancang kayak gini loh. Atau langsung pakai metode kedua digabung sekalian. Jadi survei ke sana sekalian bawa gambar. Jadi ketika permasalahannya udah disampaikan oleh mitra, langsung kamu sodorkan tuh gambarnya, Pak. Semisal saya udah gambar kayak gini, itu nanti sesuai nggak dengan kebutuhan Bapak?
Nah, dari dua metode itu kan nanti kan pastinya ada. Halo? Ah, oke. Ini sampean sudah ada gambarannya atau gimana nih? Oh, oke. Gini, ini sampean di laptop, depan laptop atau pakai HP nih login-nya? Oke, gini deh. Mumpung ini tadi Samsudin bahas ya, bisa Mbok tampilkan nggak gambaranmu? Gambar desainmu? Oke, tampilin ya. Oke, ini. Ya, share screen, presentasikan. Mm, mm. Nah, ini ya. Oke, silakan dijelaskan Samsudin. Kita bahas bareng. Mm, mm. Oke. Mm, mm. Dengan 15 pegawai tadi ya. Mm. Oke, lihat permasalahannya. Pak Ilyas, bawang merah. Oke. Mm, mm. Oh, satu karung itu 60 kilo ya? Heeh, mhm, mhm, mhm. Iya, iya. Iya, iya. Mhm, iya. Lama ya, 8 sampai 8 jam tadi. Mhm. Oke, nah ini kan ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini mungkin, kita bisa jadikan, kita bahas sebagai contoh. Jadi yang dilakukan Samsudin ini dari observasi, kemudian didapatkan kalau motong daun bawang 3 ton itu permintaan tadi rata-rata 15 ton per hari ya itu ya? Minimal 15 ton, sedangkan di situ udah punya pegawai 15. Heeh, sanggupnya cuman 3 ton aja. Nah, akhirnya kan
mau tidak mau dari segi proses produksi kan harus ditunjang melalui mesin TTG itu. Nah, ini salah satu rancangan yang ditawarkan oleh timnya Samsudin, bisa dilihat. Jadi ini proses motongmu gimana Samsudin? Ya, oke. Mm-mm. Oh, berarti sistem antriannya pakai server tadi, kemudian kemudian untuk apa antrian selanjutnya pakai konveyor, kemudian dipotong, hasil potongan daunnya ditampung di bak bawah itu tadi. Halo? Nah, motormu 1 PK itu nanti kita bahas bareng lah ya. Pokoknya ini kita udah dapat gambaran ya. Udah dapat gambaran seperti ini yang 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 biasanya dilakukan oleh tim PKM. Oke, lanjut. Makasih Samsudin, ini udah sharing rancangan konsep alatnya sama permasalahan mitra bisa dijadikan contoh bagi teman-teman juga. Halo? Halo? Bisa memberikan Oke. masukan ini ya? Oh iya Pak Yunus. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, saya langsung saja memberi apa ya, maksudnya diskusi ya ini terkait dengan rancangan Ya. teknologi yang dirancang oleh apa ini Mas Samsudin ya untuk pemotong daun berambang ya. Kalau saya lihat dari desain mesinnya lumayan bagus ya, tapi maksud saya begini, kalau saya lihat dari gambaran pemotongan, proses pemotongan itu kan berambangnya itu yang ada di alur kecil itu, terus daunnya itu menumpang di conveyor itu terpotong gitu ya. Nah itu misal ya, karena ini kan masuknya tanpa tanpa menggunakan, tanpa diatur oleh manusia kan anunya itu masuknya itu misal daunnya tidak mengarah ke situ, gimana anunya prosesnya itu. Ini perlu apa didiskusikan karena biar nanti dihasilkan desain yang lebih bagus gitu maksud saya. Itu kan seakan-akan daunnya itu sudah tidur di atas conveyor itu ya, terus jalan kepotong, itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses pemotongan daun berambang yang dilakukan oleh secara manual ya, itu kan sekaligus membersihkan daun berambang yang kering yang ada di berambangnya itu ya, yang kering, tapi yang kering dalam arti kelihatan apa tidak bagus itu ya, kelihatan merawut ya gambarnya, itu dibersihkan. Nah ini alat ini bisa tidak membersihkan kulit berambang kering yang ada di luar itu. Tapi kalau saya lihat hasil potongan secara manual tadi kan kelihatan berambangnya itu mulus-mulus ya, karena itu bagian kulit berambangnya itu kan sekaligus dibersihkan itu. Ya, mungkin bisa menjelaskan Mas Samsudin ini. Silakan. Ya, ya. Terus yang ahlinya itu. Oh gitu, berarti tidak dalam kondisi yang ya itu ya. Ya, ya, ya. Kalau memang hanya untuk motong daun barangkali masih
lebih mudah rancangannya, tapi kalau soal kalian membersihkan kulit keringnya itu, karena saya lihat itu tadi hasilnya kan kelihatan bersih-bersih gitu ya, nah, itu berarti kulitnya kan sudah hilangkan. Tapi kalau memang yang dibutuhkan hanya memotong gelnya, ya mungkin desainnya sudah, artinya sudah bisa digunakan itu maksudnya. Oke Mas Widya, silakan dilanjut, terima kasih. Baik, Pak Yunus, terima kasih atas masukannya. Mas Samsudin, terima kasih atas presentasi desainnya, ini bagus ya. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya, ini ada berapa orang ini? Ada 20 ya, 20. 16 ya. Dari 16 anak ini yang ikut PKM ini, yang punya basic desain siapa? Atau masih ini semua, masih belajar semua? Tadi saya lihat Samsudin bisa lah, sudah oke gambarnya. Mas Eka, gimana Mas Eka? Ada info nggak? Eh, Heeh. Oh iya, nah, siap siap ya siap. benar-benar. Tapi jika mau belajar, Oh ketuanya, mana? Ivan Ramadan yang mana ini? Oh ini dah. Oke oke. Jadi gini ya nanti teman-teman ya, di dalam waktu 10 hari ke depan nanti kita manfaatkan betul. Hmm, karena kan tahun ini kan saya juga baru tahu kemarin dari Eka. Luaran kalian kan enak nih ya, karena ada pandemi COVID juga ya. Jadi nggak usah buat alat, nggak usah buat mesin. Luarannya cuman kita ngasih rancangan desain kita, terus dipresentasikan, dianimasikan, terus diupload ke YouTube kan gitu. Cuman ada cumannya. Dalam merancang sebuah mesin itu kita nggak gambar aja gitu. Kita nggak gambar aja. Jadi nanti ada proses gimana sih? Semisal tadi di gambarnya Samsudin ngasih keterangan motor 1 PK itu dia dapat dari mana? Angka 1 PK itu. Apakah sudah mempertimbangkan kebutuhan listrik di UKM yang rata-rata berapa 900 watt atau 1300 watt gitu. Nah, atau nanti pemilihan reducernya gimana? Nah, itu nanti masuk sesi tersendiri. Nah, di sini dalam bahasan ini nanti kita fokus ke proses mendesain mesin. Nah, cuman di sini kemarin saya sampaikan ke Eka, pelatihan ini kita nanti pakai ini ya, software SolidWorks ya. Jadi teman-teman di sini udah ada yang install SolidWorks atau gimana nih? Samsudin kamu udah install SolidWorks atau belum? Oh ini bentar ya. Oke. Oke, bisa lah. Itu untuk masnya kan juga ada kan ya itu ya? iya ada. Iya ada. Oke, saya mulai. Sebentar ya, ini masih buka softwarenya Mas Yan. Oke, Mas, siap.
Sudah kelihatan atau belum? Sudah Mas, sudah kelihatan. Sudah ya. Sudah. Tampilannya bisa dilihat ya. Oke. Oke. Baik, kita mulai. Nah, ini kita introduction dulu. Jadi nanti biar enggak kaget juga. Jadi di sini nanti saya mau mengenalkan ada beberapa software yang digunakan dalam merancang serta menganimasikan sebuah produk. Ada Inventor, Autodesk Inventor, ada SolidWorks. Dua program ini yang bagi teman-teman mesin yang harus diketahui ya. Jadi kedua-duanya sering dipakai. Loh Mas, ada AutoCAD? Iya, AutoCAD juga dipakai sih. AutoCAD juga dipakai. Cuman nanti dalam proses seperti ketika kalian merancang sebuah mesin itu kan yang fitur yang diperlukan adalah fitur 3D parametric modeling. Nah, di Inventor dan di SolidWorks, fitur 3D parametric modeling ini benar-benar unggul gitu loh. Jadi ketika kalian mendesain sebuah objek 3D, kalian mau ganti, itu kalian nggak cuman apa merubah angka dimensinya aja, nanti berbeda dengan AutoCAD. Kalau AutoCAD kan kalau salah sketch-nya kita hapus, kemudian kita harus benar-benar ngefixkan ukuran dari awal, ini ukurannya sama ini kayak gitu. Jadi tadi Samsudin mendesainnya pakai Inventor, alhamdulillah. Jadi dari teman-teman sudah ada yang punya basic. Nah, sebetulnya sama, maupun Inventor ataupun SolidWorks. Itu di sini saya mau mengenalkan dulu menu-menunya. Ada menu sketch, di Inventor juga ada menu sketch. Di sini tersedia mau sketch 2 dimensi atau sketch 3 dimensi. Kemudian di sini ada Smart Dimension untuk memberikan ukuran kepada sketch kita, garis kita yang kita gunakan. Kemudian di sini ada fitur-fitur polygon, kemudian rectangle, ada circle, ada line, ya sama seperti software Inventor bagi teman-teman yang sudah pernah megang. Bagi yang belum, monggo di sini dilihat, bisa dicermati. Kemudian di menu sketch di sebelahnya ada menu feature ya. Menu feature ini nanti untuk menampilkan atau mengubah dari sketch tadi dalam bentuk 3D. Nah, ini ada di menu feature. Nah, ini masih mati Mas. Iya masih mati karena kan belum saya aktifkan, belum saya mulai rancangan sketchnya, jadi masih mati. Kemudian ada surface. Surface ini bagi nanti yang ada keperluan desain lebih menonjolkan ke no surface ini. Kemudian di sini ada sheet metal. Nah, sheet metal ini untuk produk yang perlu proses penekukan. Biasanya kan nanti kan kalau di industri atau proses manufaktur itu ya, itu nanti ada berapa tekukan yang harus ditekuk ataupun Inventor, itu ada fiturnya. Kemudian kalau kalian merancang atau di desainnya itu ditampilkan atau dilihatkan, oke loh rangkai kita las. Nah, itu bisa pakai feature development. Cuman bedanya, kalau di Inventor itu step by step-nya panjang untuk development-nya. Jadi ketika nanti kita harus milih rangka, setelah nanti milih rangka kita harus nanti menentukan bentuk pengelasan model apa. Nah, kalau di SolidWorks model pengelasannya cuma satu aja, ya untuk mempercepat proses perancangan. Jadi ya sudah model pengelasannya model dibuat satu model aja gitu.
Kemudian di sini ada dim export sama evaluate. Eka kelihatan ya? Teman-teman kelihatan ya ini ya yang saya tampilkan ya? Kelihatan Mas, kelihatan. Aman. Oke. Saya lanjut lagi. Aman ya, oke. Di sini ada di evaluate. Evaluate ini nanti untuk mengukur kembali rancangan komponen yang sudah kita desain. Di sini ada design study. Design study ini nanti untuk simulasi ya. Komponen ini udah kuat nggak nanti untuk diterapkan. Kemudian di sini ada dim export, ada SolidWorks add-in. SolidWorks add-in ini adalah fitur di SolidWorks. Jadi untuk proses render di sini disediakan photo view 360. Kemudian di sini ada circuit works. Circuit works itu bagi teman-teman ya yang punya basic elektro gitu. Nah, ini bisa pakai circuit works. Kemudian ada SolidWorks motion. SolidWorks motion itu nanti ketika objek itu sudah kita berhasil kita desain, kemudian kita mengetahui mekanisme kerja objek itu kita bisa lakukan di SolidWorks motion. Toolbox, nah ini yang penting di toolbox sama dengan di Inventor. Jadi SolidWorks Toolbox ini menyediakan komponen-komponen yang kita perlukan seperti gear, ada mode, ada baut, sorry. Ada baut, ada mur, kemudian poros, macam-macam lah ya. Banyak, nanti satu persatu kita tampilkan. Oke, baik, langsung saya mulai ya. Nah, ini tampilan ketika saya memulai sketch ya. Jadi di sini kita disajikan 3 bidang. Ada front plane, ada right plane, ada top plane. Tips pertama kalau kita ingin merancang sebuah alat atau sebuah komponen, kita harus tahu tampilan depan atau tampilan utama dari komponen itu. Karena nanti ya namanya kita ngerancang kan pastinya kan dituangkan ke dalam gambar manufaktur. Meskipun nanti luaran PKM kalian itu luarannya itu animasi mesin aja, tapi tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah ini. Nah, istilah teman-teman itu biar nggak kerja 2 kali gitu loh. Jadi semisal nih saya mau gambar poros. Poros itu kan oke, saya mulai ya. Ini ukurannya terserah. Nah, tadi ini saya demokan dulu. Nanti kan ini kan kita kan teman-teman kan eh, mungkin ada yang masih belum punya softwarenya, ada yang install belum berhasil. Ini saya mau introduction dulu. Nah, nanti kalau mau demo bareng, nah nanti ada sesinya lagi begitu. Ini perkenalan awal ya. Jadi untuk sesi pertama kita perkenalan awalnya seperti ini. Nah, kemudian saya ingin tampilkan nih. Nah, di sini kan orientation itu adalah kita ingin melihat tampilan komponen kita sudah benar atau belum. Ini dari tampak depan. Nah, maksud saya gini, tadi ketika nanti kita mendesain menggunakan SolidWorks itu kita harus menentukan plane mana yang kita pilih agar bisa komponen itu gambar front view-nya atau gambar utamanya itu sesuai gitu. Di Inventor juga sama.
Cuman kalau di Inventor itu plan-nya ada plan X, Y, X, Z, kemudian Y, Z, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah pegang Inventor, yang sudah pernah pakai Inventor, nanti plan-nya seperti itu nanti. Nah, baik. Ketika saya sudah membuat objek gitu ya. Nah, ini kan yang tadi belum nyala semuanya sekarang sudah nyala ya. Tadi di menu feature tadi masih off, sekarang sudah on semua. Perlu diketahui, di sisi kiri ini menampilkan plan yang nanti akan kita gunakan untuk merancang sketch kita. Nah, ada front, ada top, ada right plane. Kemudian di sini ada fitur-fitur yang kita bisa gunakan. Nah, ini yang penting dalam membuat sebuah komponen mesin itu kita nggak pernah lepas dari yang namanya plane. Nah, saya ambil contoh ya, saya ambil contoh semisal nih. Nah, saya ambil contoh. Semisal di sini ada objek. Tadi kan gampang ya kalau kita hanya desain satu bentuk dari satu plane aja. Misalnya poros. Ya poros kan bentuknya ya gini-gini aja. Jadi ada diameter, ada panjang poros. Kalau ada komponen alat, nah yang bentuknya macam-macam. Ada yang diteku, ada yang model seperti poros. Kemudian di sini kita bisa lihat ada pisau di sini ya. Ini saya ambil contoh komponen sederhana. Nah, di sini kita tidak bisa lepas dari yang namanya plane. Plane itu adalah pijakan atau tempat kita nanti untuk menuangkan sketch kita. Tadi di default, nah di sini di kolom sebelah kiri, itu kita disediakan ada front, ada top, ada right plane. Ya, betul, ada bidang kerjanya. Nah, apakah kita cuman pakai 3 bidang kerja ini? Oh, ya bisa divariasi. Nah, caranya gimana memvariasikan? Ya tinggal kita klik. Nah, di sini di Inventor maupun di SolidWorks, ketika kita klik di part komponen itu, secara otomatis dia akan menyediakan fitur sketch sama fitur plane. Nah, semisal kalau kayak gini ya, kita buat lubang nih. Kita buat lubang. Nah, dia udah otomatis mau nyeket di sini. Udah kita klik aja. Nah, kita klik kemudian kita buat lubang sembarang ya. Ukurannya nggak saya tentukan, langsung saya potong. Nah, di sini ada namanya extrude. Nah, ini dia. Jadi dengan plane atau bidang kerja tadi, ini memudahkan kita untuk mendesain dari segi manapun. Mau desain dari atas, mau desain dari bawah, mau desain dari samping, dari mana, belakang, terserah lah. Dari sudut. Nah, nanti ada komponen yang desainnya tuh, oh nanti aku desain pakai plane sudut sekian.
Nah, kemudian ketika merancang sebuah komponen, jangan lupa, baik di SolidWorks maupun Inventor menyediakan komponen itu dari bahan apa. Itu biasanya kita tentukan. Kalau material itu kita tidak tentukan, maka secara otomatis default-nya ini komponenmu ini nanti dideteksi sebagai plastik secara default. Nah, makanya kalau nanti fungsinya apa sih material atau bahan ini? Ketika alat atau komponenmu mau diuji, disimulasikan, simulasi mekanik. Nah, itu setiap bahan atau material itu kan punya properti ya, punya properti sendiri-sendiri. Semisal, sini ada chrome stainless steel. Nah, ini dia. Ini yang saya maksud. Di sini ada elastic modulusnya, dua densitasnya. Di Inventor juga sama ada properti dari material yang bersangkutan. Nah, ini nanti dibutuhkan ketika kita perlu yang namanya simulasi mekanik. Nanti ada uji tarik, uji kemudian ada beberapa uji lain yang kita butuhkan. Oke, saya lanjut lagi ke sini, ke basic pengenalan dari software SolidWorks. Software SolidWorks ini sama seperti software 3D parametric kayak SolidWorks Inventor ya. Ada lagi software 3D parametric modeling yang digunakan gitu. Jadi ada CATIA, itu software 3D parametric modeling yang paling lama, itu biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Kemudian ada Rhino, kemudian ada Siemens NX, kemudian ada ada apa lagi PTC Creo, macam-macam softwarenya. Nah, di sini ketika kalian nanti menggunakan SolidWorks, itu ada sistem requirement yang diperlukan. Nah, sistem requirement ini nanti menyesuaikan dengan spek laptop kalian masing-masing. Nah, bagi yang punya spek laptop tinggi, spek laptop dewa gitu ya, ya boleh deh pakai SolidWorks versi terbaru 2020, 2021 gitu, nggak apa-apa. Nah, di sini yang saya pakai adalah SolidWorks 2016 karena ini saya mengikuti spek laptop saya. Untuk mendesain alat menggunakan SolidWorks maupun Inventor, paling tidak RAM yang kalian install itu paling tidak lah ya. Minim itu kritis. Itu 4 GB. Minim. Nah, di atasnya lagi itu ada save, tapi save-nya nih ya save minimal juga, itu 8 GB. Nah, kalau pengen lebih aman lagi ya RAM-mu harus gede. 16 GB, 32 GB gitu. Itu fungsinya RAM itu nanti untuk ketika kalian desain banyak komponen, kemudian kalian assembly satu persatu, nah, itu nanti akan membantu sekali, cepat sekali untuk proses assembly-nya. Kartu grafisnya, mau itu NVIDIA, mau itu AMD, itu perhatikan jumlahnya berapa, kapasitasnya berapa. Ada yang 1 GB, ada yang 2 GB, ada yang 4 GB, macam-macam lah ya. Nah, di SolidWorks 2012 sampai 2016 itu masih aman lah untuk pakai kartu grafis 2 GB. Dengan kapasitas kartu grafisnya 2 GB, RAM 8 GB, atau RAM 4 GB itu masih aman lah. Tapi kalau udah pakai 2016 ke atas, itu mintanya speknya lumayan tinggi ya. Jadi clock speed prosesornya pun harus tinggi.
minim 3 clock speed-nya, kemudian 3 GHz, kemudian RAM-nya ya minimal 16 GB, seperti itu. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau belajar, ini saya sambil beritahu ya, bagi yang udah punya softwarenya, alhamdulillah. Bagi yang belum punya softwarenya, silakan bisa dicari di getintopc.com. Nah, itu di situ kalian bisa milih versi SolidWorks yang diinginkan dari 2010, 11, 12 sampai versi yang terbaru. Jadi silakan sambil ini saya introduction ke kalian, silakan di rumah masing-masing bisa dicoba nanti. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaankah dari sini? Untuk download SolidWorks gimana Halo? Mas Kang Widya? Ada pertanyaan, Pak? Bagaimana, Pak? Itu tadi yang untuk apa download SolidWorks yang tinggal pilih tadi loh. Oh, Pak, di situs masuk di situs getintopc.com. Di WA gitu. Oh iya sebentar. Jelas. Nah, ini Mas kan tulis di kolom komentar aja Mas Widya. Oh iya, betul. Nah, betul. Itu Mas Ini udah ditulis Samsudin ini. Udah ditulis. Langsung Samsudin gercep deh. Just. Lek wifi ini lemot, golek warung kopi ya, nang kono biasa wifi ini banter. Oh iya ta? Buat lo, wah pelanggaran aku wis lulus lah kok tambah banter wifi ini. Enggak ngono Mas, sepi soalnya Mas. Oh iya, karena ada yang ya. Yang pakai cuma Mas Samsudin aja Mas. Makanya dia dapat 10 MB per second. Wah. Ayo, betul itu. Enak itu kayak download software lo yo, Samsudin aja dulu sing liyane lo yo. Ya ini ya bagi teman-teman yang mau ngakses, kelihatan ya? Kelihatan Mas. Halo. Nah, Iya, kelihatan. ini bisa Ya, diakses di sini, terus nanti bisa dicari nama softwarenya. SolidWorks. Nah, di sini nanti udah deh, tinggal kalian nanti pilih-pilih ya. Di sini ada yang SolidWorks 2019, 18, sampai yang versi paling lama ada semua. Oke, saya lanjut lagi. Kak, kemarin teman-teman udah diberitahu untuk menyiapkan apa atau download software SolidWorks. Udah di Jarkom kah teman-teman? Sudah Mas, dari kemarin. Oke, sudah ya. Berarti saya anggap sudah ada beberapa yang udah download, ada beberapa yang udah install. Yang mau nyoba-nyoba ya silahkan. Mas Eka. Ya Pak. Halo. Oke. SolidWorks Mas Eka versi berapa? Kalau sekarang saya pakai yang 2016 Pak. Saya update lagi. Oh, ada anunya, ada apa? Softwarenya yang sudah di-download.
Ada, Pak. Apa saya kirimkan melalui Google Drive itu, Pak? Ya dikirimkan boleh aja. itu, Saya boleh. download lama ya Pak. Iya, kalau nanti download lewat Google Drive kan lebih cepat, Pak, daripada ya, kita download di Google itu. Betul, betul. Iya Iya, Kak, iya, iya. di-share di Google Drive. Oh iya, oh iya, lebih ya, lebih komplit ya. Heeh. Iya boleh deh, boleh dicoba. Heeh. Heeh. Oke, oke, oke. Boleh juga deh. Udah pada ini ada yang udah pada download atau masih belum semua nih? Soalnya kalau belum download sama belum dibuka, nanti aku cerita panjang lebar ya, ya nggak ini apa nggak connect nanti. Tapi paling tidak tahulah minimal ya. Jadi interface-nya SolidWorks seperti ini. Ya, benar. Oke, sebentar, sebentar. Ini masih proses sharing. Oke, selanjutnya sebentar.
Nah, di sini dan kita atur berapa lama waktu yang kita gunakan untuk menampilkan animasi di mesin kita. Nah, kemarin di luaran itu kemarin kan saya baca harus menampilkan runtutan secara terintegrasi ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kelihatan mesinnya seperti ini. Jadi harus beruntut. Oh, nanti ditampilkan dulu proses ngerancangnya seperti apa. Itu pertama. Jadi di dalam video nanti, di dalam video presentasi atau video luaran kalian itu di segmen pertama itu harus menampilkan rancangan desain dulu. Setelah rancangan desain, kemudian nanti ada metodologi pembuatan yang digunakan. Nah, segmen terakhir baru proses kerja animasi alat. Nah, apakah nanti bisa dilakukan? Bisa dilakukan bertahap. Jadi hari ini fokus kita introduction di program software SolidWorks. Jadi komponen-komponennya apa aja, tool-toolsnya apa aja. Bagi yang belum nginstal, yang belum download, silakan di-download, silakan diinstal. Nanti setelah itu baru hari berikutnya bisa dilakukan demo. Ya, begitu ya Mas Eka ya. Ya, Mas. Ya. Ini untuk laptopnya teman-teman gimana Mas Eka? Rata-rata gimana? Sampean tahu nggak? Maksudnya speknya ini ya kuat ya untuk diinstal ini ya SolidWorks ya. Kan mungkin Mas, kan ini satu tim ada 5 orang. Nah, dari 5 orang itu mungkin dari perwakilan satu orang ada laptop yang speknya memenuhi, itu bisa digunakan untuk laptopnya. Jadi nggak semua kalau semisal ada anak yang speknya nggak kuat, nanti bisa perwakilan dari anggotanya bisa mewakili untuk ikut pelatihan atau nanti yang membuat desainnya gitu, Mas. Siap. Iya. Oke, sekarang ini di layar motion study ya. Jadi di motion study ini kita bisa ngatur nih decision, ada animation, ada. Nah, di sini ini komponen utama ada motor. Nah, motor itu nanti kalau kita mau mensimulasikan kerja motor, kemudian ada spring. Dengan 4 komponen ini aja, 4 tools ini aja, kita bisa membuat animasi kerja alat secara terintegrasi keseluruhan. Nah, kok bisa Mas? Ya bisa, nanti lanjutkan ditunggu di hari berikutnya ya, karena kan kalau nggak demo kan ya nggak enak ya begitu ya Kak ya. Ya, Mas, benar. Nah, jadi kalau cuman ngeliat doang, iki opo sih, iki alat opo, iki tools buat apa, nah itu kan juga membayangkan kan juga kurang lah. Ya, tapi paling tidak hari ini saya ingin mengenalkan ini loh, fitur yang ada di SolidWorks itu seperti ini loh. Kelihatan ini? Ini salah satu contoh basic gerakan yang ada di SolidWorks. Bisa diatur, mau dibuat jeda berapa second, mau dibuat fokus, yang di zoom yang mana, di Inventor juga sama sih. Ada semua lah. Software 3D Parametric Modeling dilengkapi oleh fitur yang sangat bagus menurut saya. Jadi kalau untuk buat animasi bisa kita pakai. Ini cart fair ya, jadi troli yang bisa, biasanya kan kalau di elevator itu kan ngangkut manusia. Nah ini elevator khusus troli. Jadi konsepnya sih seperti itu yang ada, yang saya tampilkan di sini sekarang. Nah ini basic-basic gerakan ya, di zoom in, di zoom out, diputer-puter.
puter-puter atas, puter-puter bawah, samping, kanan, kiri, macam-macam lah. Ini layarnya agak kepotong banyak ya, soalnya layar laptop ya 14 inch. Jadi kepotong hampir setengah. Bagi yang install SolidWorks di desktop dengan layar yang lebih gede, ya alhamdulillah nanti tampilannya juga memuaskan, nggak kepotong kayak gini. Oke, saya stop aja. Kemudian ya sebentar, masih proses. Sudah tampil atau belum di layar kalian? Belum kelihatan, Mas. Belum? Belum kelihatan? Oh ya, sebentar. Sebentar. Belum kelihatan. Saya ulangi lagi. Udah kelihatan? Oke, Mas, sudah kelihatan. Udah kelihatan ya. Iya. Nah, ini lanjutan dari motion study card elevator. Tadi kan hanya muter-muter itu aja. Jadi gerakan basic zoom in, zoom out itu nanti pasti ada di animasi mesin kalian untuk menunjukkan oh ini loh komponennya ini. Nah, kayak gitu. Nah, karena ini kerjanya sederhana, card elevator itu pokoknya menunjukkan ada troli bisa naik turun di elevator ya, jadi gerakannya cuma naik turun. Kelihatan ya nih ya? Nah, di sini kita bisa modelkan, oh nanti komponen ini bisa naik, oh komponen ini bisa turun, komponen nanti bisa motong. Eka kelihatan ya Eka ya? Iya, Mas, udah kelihatan. Oke, Aman. aman. Jadi bisa juga nanti dibuat
zoom in, zoom out secara berbarengan dengan komponen kerja alat. Kalau kerja naik turun ya nanti bisa dibarengkan juga. Itu kelihatan ya trolenya naik turun ya. Iya Mas, kelihatan kok. Naik turun. Nah, oke. Jadi itulah interface atau fitur yang bisa digunakan di SolidWorks. Nah, tadi kan kita kan baru nyampe proses mulai sketch. Kemudian sambil ini berjalan juga, saya balik lagi. Oke, saya pikir udah kelihatan ini ya. Di dalam desain Iya, nanti sudah sebuah alat, kelihatan. dalam desain sebuah alat, pasti nanti kita sering bersentuhan dengan yang namanya rangka atau frame. Nah, ini bisa kita buat di SolidWorks. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita buat lembar baru, kemudian di sini ada Weldment, ada 3D Sketch. Nah, setelah kita sudah klik 3D Sketch, kita pastikan, nah ini udah dalam bentuk 3D Sketch ya. Saya buat bentuk sederhana, frame sederhana aja. Nah, di sini ada sumbu XY. Perhatikan, setiap software 3D parametric modeling pasti menggunakan koordinat sumbu X, Y, Z. Itu nanti menunjukkan bidang kerja untuk garis atau line atau rectangle atau circular itu arahnya kemana. Nah, ketika kita mau membuat sebuah frame, kita kan harus membuat garis dulu nih, garis bantu. Nah, di sini ada keterangan XY. XY berarti nanti arahnya ke sumbu Y dengan X seperti itu. Ke front plane. Kalau mau ke arah top plane, ya harus ke arah Z sama X. Nah, cara ngubahnya gimana? Tinggal diketik tab. Nah, di sini berubah ya, kelihatan ya. Itu ada sumbunya udah berubah. Di pensil itu sumbunya udah berubah menjadi YZ. Di tab lagi berubah menjadi ZX. Bedanya mana? Saya aja deh. Kalau aku pakai sumbu ZX, arahnya dia arah ke top plane, arah ke atas. Kelihatan ya? Halo? Iya, kelihatan Mas. Oke. Nah, kalau tak ganti lagi, saya klik tab arah XY, sumbu XY. Nah, ininya dia berubah nih. Nah, dia ke arah front plane dia. Oh, gini aja udah berubah ya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Jangan lupa, baik di Inventor maupun di SolidWorks, kalau garis ini masih biru, kalau di SolidWorks ini garisnya warnanya biru ya. Ini menandakan dia bisa diubah-ubah posisinya, jadi belum kekunci. Makanya kita harus segera memberikan ukuran dimensi ya, biar garisnya nggak pindah-pindah. Ini kalau tak klik, tak pindah ke sini, itu dia mau. Akhirnya, untuk, aduh, mana sih dimensi gue nggak muncul. Bentar, proses loading. Oh, nggak muncul. Nah, ini dia. Nah, semisal tak kasih ukuran 150, 150.
atau 1.500 lah, 1,5. Nah, kita kasih ukuran juga 1.500. Nah, kemudian di sini kita kasih untuk wes gini. Aku pengen buat rangka dari desain sketch rectangle 1.500 kali 1.500 mili. Nah, sudah. Bentuk sketch-nya sudah ada. Kemudian kita klik structural member. Di sini ada standar ISO, standar NC, DIN, standar JIS, macam-macam. Nah, saya pilih standar ISO aja di sini. Saya ingin pakai tube square ya. Ukurannya terserah. Tak pilih yang 50 kali 50, tebelnya 3 mili. Oke, saya klik di sini. Kelihatan ya? Iya Mas, kelihatan. Halo? Oke. Iya Mas, kelihatan. Nah, enaknya di SolidWorks, ketika kita sudah ngeklik, kan pilihan lagi, opsi lagi. Nah, di frame ini, diberikan garis bantu lagi, di pojok kanan, pojok atas, kanan, kiri, bawah. Frame-nya mau diletakkan di mana? Ini kan kalau kita lihat ya. Nah, frame-nya ini kan dia di tengah-tengah sketch nih. Iya. Ini sketch-nya yang garis biru ini. Frame-nya ada di tengah-tengah di tengah-tengah garis sketch yang kita buat tadi. Lah, aku pengen frame-ku ini tak buat menyatu atau saya buat berdempetan dengan garis sketch saya. Ya, saya tinggal ngeklik garis bantu yang ada di frame ini. Nah, ini loh ya, kelihatan ya. Ada yang di pojok kanan atas, kiri, kanan, nah, ini yang di kiri bawah, ini yang di kanan bawah. Bahkan yang di tengah atas, bawah pun juga ada. Nah, ini saya klik, dia otomatis akan pindah. Loh, sebentar. Oke, ini saya klik. Nah, kemudian di sini sudah otomatis diberikan treatment. Kalau di Inventor kan kita ngeklik sketch kita, itu kan bagian pojok ini kan kadang kan kita harus motong sendiri. Kita buat treatment seperti apa? Nah, kalau di sini secara otomatis dia udah ngasih treatment ke frame itu. Nah, motongnya gimana? Nah, ini ada yang dia motongnya langsung di pojok kanan kiri dipotong kotak gitu ya, atau yang di sini dikasih filter. Ada end meter, kemudian ada end butt. Nah, semuanya tergantung nanti selera kita masing-masing. Nah, oke ya, di sini kelihatan ya. Nah, udah otomatis di frame itu udah langsung dipotong
dan dilas oleh SolidWorks. Jelas. Jadi, nah kalau di Inventor itu kan kita ngeklik ya, ketika udah ngeklik ini rangkanya udah bentuk sih, udah bentuk. Cuman karena kan bagian pojok-pojok itu kan ada yang ini ya, ada yang offset gitu ya, ada yang nembus satu sama lain gitu kan. Nah nanti baru dipotongnya satu-satu. Nah kalau di sini udah secara otomatis langsung dikasih treatment. Nah kemudian kalau aku mau ngasih las-lasan, model gambar las-lasan gimana? Ya tinggal tak klik weld bed, kemudian klik di sisi yang mau kita kasih tanda las. Sebentar. Kurang gede ya nih lasnya. Saya tak edit dulu deh. Nah ini kalau kita mau ngasih tanda pengelasan di frame kita, secara otomatis ya kebentuk. Nah, tapi biasanya sih nggak usah dikasih karena udah otomatis ketika kita buat frame itu langsung dipotong, dikasih treatment otomatis oleh SolidWorks ya. Nah ini fitur untuk membuat rangka. Ini secara sederhana dulu. Di sini banyak macam ukurannya, bisa menyesuaikan